Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bethesda Church. Saya boleh lihat tangan-tangan yang bersuka cita, boleh lambaikan tangan kita tinggi. Kita kasih tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, juga kita boleh melewati hari yang baru, di bulan yang baru. Tanpa terasa kita ada semakin dekat dengan penghujung tahun. Dan tetap melihat apa yang Tuhan sediakan, memiliki apa yang menjadi milik saya dan saudara. Dengan iman. Dan hari ini kita percaya, kita datang untuk satu hal yang kita butuhkan. Sama seperti Maria, duduk mendengar Injil kasih karunia, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan saya dan saudara, amin. Dan percaya ketika kita bersandar kepada kasih karunia Tuhan, semuanya akan Tuhan supply. Apapun yang saudara butuhkan hari ini, percaya saudara akan terimanya, amin. Teduhkan hati kita, tundukkan kepala kita satu dalam doa. Sebab karena kasih karunia, kami diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kami, itu adalah murni pemberian Allah yang kami terima. Dan kami mensyukuri atas anugerah yang besar melalui Yesus Kristus, apa yang diselesaikan di atas kayu salib bagi kami, sehingga hari ini semua yang baik boleh kami terima. Dan lewat kasih karunia yang kami terima, dari hati yang percaya kami meresponi semuanya dengan iman. Apa yang menjadi bagian kami menjadi milik kami. Dan kami katakan kami cukup untuk semua kasih karuniamu Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, yang disayang sama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Mensyukuri buat kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Lewat kasih karunia demi kasih karunia berlimpah dalam kehidupan kami. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. Dengan imanmu nyatakan. You lead us by still waters and to mercy. And nothing can keep us apart. Yang disayang Tuhan sama-sama. So remember, we are your people. We are your children. Your children. Remember your promise, oh God. Yang terima kasih karunia-Nya. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for great is your love and justice, God. Dia pakai yang lemah, saya dan saudara. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation. We are your people, and all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Dari hati yang bersyukur, yang terima anugerahnya. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Mari jemaat Tuhan katakan. So remember, you are His people. Remember, you are beloved children. Remember your promise, oh God. Bethesda Church, sambil angkat kedua tangan saudara. Your grace is enough. Dari hati yang bersyukur kami nyatakan, buat kasih karunia demi kasih karunia yang boleh kami terima. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your
ucap syukur. And we give it all to you, Lord. We want to declare it with our heart. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu, kasihmu dan rahmat yang kau berikan kepada
Bersyukur kami boleh berdiri di tempat ini sebagai orang-orang yang paling disayang Tuhan. Yang kami percaya lewat kasih karunia-Mu, Tuhan selalu di pihak kami. Apapun situasi yang kami hadapi, bahkan lebih dari orang tua kami di dunia, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Yang disayang Tuhan, boleh kita kasih tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Dia. Lebih dari yang dunia tawarkan, dengan imanmu terima, Dia beri yang terbaik, anaknya yang tunggal. Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Dia gak pernah buang saya dan saudara, amin. Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku lebih dari yang saudara pikir, lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku
kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami, orang-orang yang paling Kau kasihi. Kami terima anugerah-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, semua hal yang baik. Dengan iman kami terima Tuhan. Thank you Jesus. Oh, terima kasih Yesus. Kau selalu baik, selalu baik di hidupku. Kau mengasihiku. Terima kasih Yesus. Segenap hati bersama-sama. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan bisa aku tiada menyadarinya. Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Sambil angkat kedua tangan saudara, pejamkan matamu. Secara pribadi dari hatimu katakan, Kau mengasihi lebih dari yang saudara duga. Lebih dari yang kuduga, bahkan di saat tiada menyadarinya. Kau sentuh hatiku dengan kasih-Mu yang sempurna. Dengan kasih yang sempurna, Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu lebar, yang begitu dalam dalam setiap hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselabi. Betapa baiknya Engkau. Thank you, Jesus. Ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia. Yes Jesus. Jiwaku pun menyembah, ku angkat hati. Yes Jesus. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Amen. Untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus. Come on, sing.
baiknya Perkenanmu ya Tuhan, nyata di dalam di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia. Come on. Jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu.
Kami sudah memuji dan menyembah Engkau melalui pujian dan penyembahan kami. Firman-Mu yang berkata, biarlah pintu-pintu gerbang-Mu terbuka senantiasa. Siang dan malam jangan pernah tertutup. Itu sebabnya hari ini kami tetap mau memuji menyembah Engkau. Karena pintu-pintu gerbang berbicara pujian penyembahan kami. Kami terus mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Pintu-pintu gerbang kami biarlah terbuka supaya kami melihat orang membawa kekayaan raja-raja, bangsa-bangsa dalam arakan kemenangan dalam kehidupan kami. Dan lebih daripada itu, hari ini kami berkumpul kembali karena kami mau bertekun di dalam persekutuan di tempat ini. Kami juga mau bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, selalu menempatkan diri kami di bawah Injil Kristus. Berita tentang Yesus yang disalibkan. Memberitakan kematian Tuhan, selalu berkumpul, memecah-mecahkan roti di tempat ini dan berdoa. Maka kami percaya, setiap kami akan memiliki kekuatan, kuasa untuk menahan semua kekuatan musuh. Kami akan melihat ada begitu banyak tanda mujizat yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan Engkau akan menambahkan setiap hari jumlah orang-orang yang diselamatkan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk, ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar secara garis besar ada 4 hal yang membuat gereja semakin kuat dan 4 hal ini juga membuat hidupmu semakin kuat. Yang pertama apa? Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, bertekun dalam persekutuan. Yang ketiga, selalu berkumpul untuk memecahkan roti, perjamuan kudus. Yang keempat adalah berdoa. 4 hal ini yang dilakukan gereja mula-mula, yang membuat gereja sampai hari ini ribuan tahun tetap eksis, tetap ada, semakin kuat. Dan kita sudah pelajari ketika mereka melakukan keempat hal ini, bertekun dalam keempat hal ini, Tuhan menambahkan jumlah mereka tiap-tiap hari dengan orang yang diselamatkan. Dan kenyataannya, di dalam bait Allah merupakan gambaran tentang apa? Gereja, merupakan gambaran tentang saudara, tentang saya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus yang tinggal dalam kamu? Dan kenyataannya 4 hal ini ada di dalam bait Allah. Saudara yang belum ngikutin khotbah saya minggu lalu, bisa lihat di YouTube-nya minggu lalu. Betul? Di sini ada pengajaran rasul-rasul, kemudian di situ ada kaki dian, 7 kaki dian berbicara 7 gereja, berbicara tentang apa? Persekutuan, 7 gereja, jemaat. Kemudian di depannya ada meja roti unjukan, ada 12 roti di sana. Berbicara tentang apa? Memecah-mecahkan roti, dan di sana ada mezbah, pembakaran ukupan, ada ada tabut perjanjian, berbicara tentang berdoa. Biarlah doaku seperti ukupan di hadapanmu. Berdoa di atas dasar pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Bertekun dalam keempat hal ini, maka gereja akan semakin kuat. Amin. Hidupmu juga akan semakin kuat. Ada yang protes kemarin sama saya, bagaimana dengan pujian penyembahan? Nah, kita konteksnya belajar ayat ini, di sini ada 4 hal. Tentunya kita akan terus belajar, ada banyak hal yang harus ditambahkan dalam hidupmu. Kemarin kita sama-sama belajar, biarlah pintu-pintu gerbangmu selalu terbuka senantiasa. Siapa yang ikut worship night kemarin? Nggak semuanya. Kalau semua juga nggak muat tempat ini. Kita minta Tuhan tempat yang lebih besar lagi. Amin. Alkitab berkata, biarlah pintu-pintu gerbangmu selalu terbuka. Terbuka senantiasa. Siang dan malam jangan pernah tertutup. Pintu-pintu gerbangmu. Pintu gerbang di sini berbicara tentang apa? Pujian. Pintu gerbangmu disebut pujian. Yesaya pasal 60, saudara bisa lihat. Betul, pintu gerbangmu disebut pujian. Biarlah pintu-pintu gerbangmu terbuka senantiasa.
Siang dan malam jangan pernah tertutup. Artinya apa? Jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Selalu memuji Tuhan. Amin. Selalu memuji Tuhan. Sesuatu yang baik terjadi, memuji Tuhan bukan hanya pada saat praise and worship, tapi selalu memuji Tuhan. Ketika sesuatu yang baik terjadi dalam hidupmu, terima kasih Tuhan. Amin. Memuji Tuhan, memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau baik dalam hidupku. Tapi kebanyakan orang ketika sesuatu yang baik terjadi, ayo kita makan-makan, ayo kita makan-makan. Makan-makan is okay. Nikmatin berkat Tuhan. Tetapi perhatikan prioritas saudara ketika sesuatu yang baik terjadi, prioritasmu yang pertama. Memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Tidak ada Allah yang seperti Engkau dalam hidupku. Memuji Tuhan, memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Jadi biarlah pintu-pintu gerbangmu terbuka senantiasa. Jangan pernah tertutup siang dan malam. Kenapa? Supaya orang-orang membawa kekayaan bangsa-bangsa dan raja-raja dalam arakan kemenangan dalam hidupmu. Betapa kamu diberkati ketika kamu memuji Tuhan. Amin. Jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Amin. Dan yang 4 hal ini yang kita pelajari, kita akan pelajari satu persatu. 4 minggu ke depan, 3 minggu ke depan, termasuk hari ini kita akan sama-sama belajar, satu persatu kita akan pelajari. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saya mau saudara mengerti, saudara dan saya hidup dalam dunia yang sudah jatuh. Semakin lama semakin gelap. Dan sedang menuju kepada kebinasaan. Kenapa? Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, dunia ini, semua manusia ada di bawah kuasa si jahat. Dimateraikan. Saudara dan saya dimateraikan. Materai merupakan tanda kepemilikan. Atau wewenang. Dunia ini dimateraikan. Semua yang hidup di dalamnya dimateraikan oleh materai si jahat. Itu sebabnya kalau saudara pelajari kitab Wahyu, ketika ke-6 materai dibuka, siapa yang bisa membuka materai? Siapa yang bisa melepaskan saudara dan saya dari materai si jahat? Hanya Yesus yang bisa melepaskan saudara dari materai si jahat. Tanda kepemilikan, tanda wewenang si jahat atas saudara, atas saya. Dan ketika materai-materai itu dibuka, ada 6 materai. Ketika keempat materai dibuka, yang pertama kali keempat materai, saudara bisa melihat ada kuda putih, ada kuda hitam, ada kuda berbelang-belang hijau kuning, kemudian ada kuda merah padam. Jadi waktu dunia ini jatuh, pertama kali manusia jatuh dalam dosa, dunia ini beserta seluruh isinya ada di bawah kuasa si jahat. Dan si jahat melepaskan kuda-kuda ini, roh-roh jahat. Untuk apa? Mendatangkan malapetaka atas dunia ini. Karena dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Tapi puji Tuhan, saudara sudah dilepaskan dari materai ini. Dari tanda kepemilikan. Dari kekuasaan si jahat. Hanya anak domba Allah yang bisa melepaskan saudara. Amin. Dan materai yang pertama ketika dibuka ada kuda putih. Siapa kuda putih? Mesias palsu. Mesias palsu. Ingat, dunia ini sudah jatuh. Saudara dan saya yang hidup dalam dunia ini, saudara tidak bisa hidup dalam dunia menggunakan cara-cara dunia. Betul? Saudara tidak bisa mengalahkan dunia dengan cara-cara dunia. Saudara tidak bisa mengalahkan daging dengan cara-cara daging. Saudara butuh salib Kristus. Kamu butuh salib Kristus. Dan Mesias palsu ini dilepaskan. Untuk apa? Menyesatkan banyak orang katanya. Semua pengajaran yang menyesatkan, yang menentang Yesus, yang menentang salib Kristus itu antikris. Mereka akan mengatakan sama saudara, kamu bisa mendapatkan segala sesuatunya di dunia ini tanpa salib Kristus. Bohong. Kamu gak bisa. Seperti tadi yang saya katakan, kamu gak bisa mengalahkan dunia dengan cara-cara dunia. Kamu gak bisa mengalahkan daging dengan cara-cara daging. Kamu butuh salib Kristus. Untuk hidup dalam dunia yang sudah jatuh, yang semakin lama semakin gelap, dan yang sedang menuju kepada kebinasan. Saudara bisa bayangkan betapa mengerikan dunia ini. Sudah jatuh, semakin lama semakin gelap. Jangan berharap dunia ini semakin baik. Dan dunia ini sedang menuju kepada
kebinasaan. Bagaimana caranya kita hidup dalam dunia yang seperti ini? Banyak orang yang berkata, oh kita butuh hikmat. Betul, kamu butuh hikmat, tapi bukan hikmat manusia. Di toko buku ada begitu banyak buku-buku yang menuliskan 5 langkah, 7 langkah, itu hikmat manusia. Kamu butuh hikmat, bukan hikmat manusia. Kamu butuh hikmat Tuhan. Bukan hanya butuh hikmat Tuhan, kamu butuh kekuatan Tuhan. Jadi, apa yang kamu butuhkan? Hikmat Tuhan dan kekuatan Tuhan. Di mana saudara bisa menemukan hikmat Tuhan dan kekuatan Tuhan? Dalam pengajaran rasul-rasul. Nanti saya akan jelaskan sama saudara. Dalam pengajaran rasul-rasul. Apa yang dimaksud dengan pengajaran rasul-rasul di sini? Oke, pertanyaannya. Apa yang diajarkan rasul-rasul? Apa yang diberitakan rasul-rasul? Di dalam Injil, perhatikan baik-baik. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasul. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Beritakanlah Injil. Jadi yang diberitakan, yang diajarkan rasul-rasul ke seluruh dunia adalah Injil. Amin. Dalam kisah para rasul, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasul, kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Apa artinya menjadi saksiku? Kamu akan memberikan kesaksian tentang aku. Tentang pekerjaan yang sudah aku selesaikan. Di Yerusalem, di seluruh Yudea, di seluruh Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi apa yang disaksikan rasul-rasul? Rasul-rasul memberikan kesaksian tentang Yesus, tentang pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Jadi apa yang diajarkan rasul-rasul? Apa yang diberitakan rasul-rasul? Apa yang disaksikan rasul-rasul? Injil Kristus. Injil Kristus. Perhatikan baik-baik. 1 Korintus 1 ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Rasul Paulus berkata begini, aku diutus Yesus bukan untuk membaptis, tapi aku diutus Yesus untuk memberitakan Injil. Jadi apa yang diberitakan Rasul Paulus? Apa yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat? Injil. Amin. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Jadi dengan kata lain, Kristus mengutus Rasul Paulus bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Berita tentang Yesus yang disalibkan. Ini yang diberitakan, ini yang diajarkan rasul-rasul. Injil Kristus atau berita tentang Yesus yang disalibkan. Ayat 22 sampai 23. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, menghendaki mujizat. Orang-orang Yunani mencari apa? Mencari hikmat. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu sama saudara, kalau saudara pelajari baik-baik dalam Alkitab, waktu Allah melihat ke dalam dunia ini ada 3 kelompok besar orang. Betul? Yang pertama, bangsa Yahudi. Yang kedua, bangsa-bangsa yang bukan bangsa Yahudi, dalam konteks ini bangsa Yunani di sini. Betul? Orang Yahudi menghendaki tanda atau mujizat. Orang Yunani mencari hikmat. Tetapi, kata Paulus, kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Kami memberitakan Injil Kristus. Berita Kristus yang disalibkan. Waktu Paulus memberitakan Injil Kristus atau berita tentang Kristus yang disalibkan, buat orang Yahudi yang menghendaki tanda, Injil Kristus, berita tentang Yesus yang disalibkan, buat mereka adalah batu sandungan. Buat orang Yunani yang mencari hikmat, Injil Kristus, berita tentang Yesus yang disalibkan adalah kebodohan. Jadi inilah keberadaan Injil Kristus, berita tentang Yesus yang disalibkan. Buat orang-orang yang ada di luar sana. Buat orang Yahudi,
batu sandungan. Buat orang yang di luar orang Yahudi, khususnya orang Yunani, kebodohan. Tapi ada satu kelompok besar lagi. Siapa yang ketiga tadi? Gereja. Tapi buat gereja Tuhan, buat saudara, buat saya yang dipanggil. Ayat 24 berkata begini. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi, orang Yunani, orang Amerika, orang Singapura, orang Indonesia, orang Cina, orang siapapun. Yang penting yang percaya sama Yesus. Buat mereka yang dipanggil, perhatikan baik-baik. Injil Kristus, berita tentang Yesus yang disalibkan adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Jadi saya rindu jemaat Bethesda selalu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Dengar, jangan semuanya menjauh dari matamu. Baca, simpan. Ini kebenaran dalam batin. Ketika kamu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Buat orang dunia, ini batu sandungan. Buat orang dunia, ini kebodohan. Ngapain kamu setiap hari Minggu hanya dengar Yesus mati, Yesus bangkit, dosamu diampuni, kamu dibenarkan, kamu duduk bersama-sama dengan Yesus, semua musuh ada di bawah kakimu. Memangnya itu bisa naikin gajimu? Memangnya itu bisa menyelesaikan pekerjaanmu? Bisa membantu kamu? Jangan lewat deadline. Ketika kamu percaya, amin. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ketika kamu percaya kamu orang benar, apa artinya? Semua berkat orang benar datang sama saya. Ketika kamu percaya bahwa kamu sekarang sedang duduk bersama-sama dengan Yesus, di mana semua musuh di bawah kakimu, artinya apa? Keterlambatan di bawah kaki saya, kegagalan di bawah kaki saya, ada kekuatan Allah yang dilepaskan untuk membuat kamu berhasil. Jadi ini kekuatan Allah, ini hikmat Allah. Orang boleh tertawain saudara, tapi di balik semuanya itu, ada kekuatan Allah, ada hikmat Allah yang dilepaskan sama saudara. Dan bukan hanya itu, waktu hikmat Allah dinyatakan. Apa yang terjadi? Umur panjang di tangan kananmu. Sehat, termasuk di dalamnya sehat, kesehatan. Amin, bukan umur panjang sakit-sakitan, tapi umur panjang sehat. Kekayaan, riches. Saudara adalah orang-orang yang kaya. Jangan bilang amin dulu. Apa definisi orang kaya? Definisi orang kaya bukan punya puluhan-puluhan M, enggak. Apa orang kaya? Apa kekayaan? Kamu punya lebih untuk bisa memberkati orang. Kalau hari kamu punya lebih dan bisa memberkati orang, kamu termasuk orang kaya. Amin. Kamu termasuk orang kaya. Itu definisi orang kaya dalam Alkitab. Kamu diberkati, memiliki lebih untuk memberkati orang lain. Amin. Dan ketika hikmat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu, kamu punya lebih untuk memberkati orang. Amin. Honor, kehormatan, jalanmu adalah jalan yang penuh bahagia. Jalanmu damai semata-mata. Jadi bertekunlah dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekunlah dalam pengajaran rasul-rasul. Terus dengar Injil Kristus, terus dengar berita tentang Yesus yang disalibkan. Kenapa? Karena inilah hikmat Allah, kekuatan Allah yang kamu butuhkan untuk hidup dalam dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini. Diberkatilah saudara. Amin. Bilang sama kiri kanan, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun. Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan. Betapa kami bersyukur. Betapa kami bersyukur. Kami tahu kebenaran dan kebenaran ini memerdekakan kami. Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam di dalam, engkau memberikan hikmat kepada kami. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami mengerti. Kenapa Salomo tidak minta kekayaan, tidak minta kemuliaan, tidak minta nyawa musuhnya, kekuasaan. Dia hanya minta hati yang mendengar. Hearing heart, Shema. Karena dia tahu prinsipnya ketika kebenaran tersimpan dalam batin. Engkau berbicara kepada kami dari dalam hati kami.
Itu sebabnya hari ini kami mau bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Injil Kristus, berita tentang Yesus yang disalibkan. Kami mau simpan semuanya dalam hati kami, dalam batin. Kami tahu Injil Kristus, berita tentang Yesus yang disalibkan adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Inilah yang kami butuhkan Tuhan. Dalam dunia yang semakin gelap, semakin jatuh, dan sedang menuju kepada kebinasaan. Dan betapa kami bersyukur Engkau telah memberikan Roh Kudus kepada kami. Ketika kami duduk mendengar Injil Kristus, hari ini Roh Kudus sedang menulis Injil Kristus, berita tentang Yesus disalibkan dalam hati kami. Inilah yang berkenan kepadamu Tuhan. Dan kami percaya hari ini Engkau akan memberikan hikmat kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Hikmat Tuhan senantiasa ada dalam hidup anak-anak-Mu. Firman Kristus yang Roh Kudus tulis dalam hati anak-anak-Mu menjadi hidup dalam hidup mereka. Mereka mengalir bersama-sama dengan hikmat Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang ada dalam hidup mereka menjadi roh hikmat dan wahyu. Mereka bisa mengenal Yesus dengan benar. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan setiap kali mereka menghadapi situasinya. Ada hikmat Tuhan di sana. Dan ketika hikmat Tuhan mengalir bersama-sama dengan mereka, mereka jadi orang yang mengucap syukur. Mereka menjadi orang yang rest, tidak khawatir. Jadi orang yang gracious. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan apapun yang anak-anakmu kerjakan, Engkau buat berhasil. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. The Savior of the world has the precious sacrifice. You are the bread of life. You're the bread from heaven. You crown me with your love. Give everlasting life. You are the bread of life. You're the bread from heaven. Kita siapkan nanti kita masuk dalam perjamuan kudus, kita tundukkan kepala kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuhmu, terima darahmu, dia punya hidup yang kekal, hidup yang sama seperti yang kau miliki di surga, hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat tubuhmu yang dihancurkan, diremukkan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran. Sesungguhnya Engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Kalau Engkau sudah tanggung semua penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilur-Mu, semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, naikkan syukur kita, mengucap syukur untuk kesehatan, berkat, juga perlindungan yang telah kita terima secara sempurna melalui kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. By your stripes I'm healed,
And by your blood I am redeemed. And now I am restored. Stand by your grace eternally. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami datang ke tempat ini, kami mendengar Injil Kristus, firman Kristus. Berita tentang Yesus yang disalibkan melalui pelayanan gereja ini Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang dalam kami semua hari ini menjadi roh hikmat. Kami mengerti, bring understanding with clarity. Dan Roh Kudus yang ada dalam kami hari ini menulis semua Injil Kristus, berita tentang Yesus yang disalibkan dalam hati kami. Inilah kebenaran dalam batin. Kami mau simpan. Engkau berkenan akan ini. Dan dengan diam-diam Engkau akan memberikan hikmat kepada kami Tuhan. Firman yang kami dengar hari ini menjadi hidup dalam hidup kami. Kami mengalir bersama-sama dengan hikmat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menjadi hikmat bagi mereka Tuhan. Engkau tahu satu persatu permasalahan mereka. Engkau akan memberikan hikmat kepada mereka sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dalam setiap situasi yang mereka hadapi Tuhan. Dalam penyakit mereka, dalam tantangan bisnis, usaha, pekerjaan. Tuhan berikan hikmat kepada mereka Tuhan. Engkau berbicara kepada mereka dari dalam hati mereka. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberikan ada kekuatan Tuhan juga dilepaskan di sana. Yang memampukan mereka. Bukan hanya memberitahukan apa yang harus mereka kerjakan. Tapi juga memberikan kekuatan waktu mereka melakukan. Ada kekuatan Allah di sana. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil. Umur panjang, length of days di tangan kanan mereka. Kekayaan, riches, kehormatan, honor ada di tangan kiri mereka. Jalan hidup mereka, jalan yang penuh bahagia, pleasure. Dan jalannya mereka adalah semata-mata kesejahteraan, damai, peace. Seperti firman-Mu berkata, kebajikan, kemurahan belaka yang mengikuti mereka sepanjang umur hidup mereka. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga. Hari Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini. Dia berikan damai sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan anak dan Roh Kudus. Sampai dengan Tuhan Yesus muncul di awan-awan, menjemput saudara dan saya naik ke surga, tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati, yang percaya, yang disayang sama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Segala puji kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.